Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perancangan layout aplikasi Photoshop, yaitu aplikasi yang kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Brigita Nandira Priscilla dengan NIM 18 10512001, lalu ada Agra Cesar Aryadi Putra dengan NIM 18 10512008, lalu ada Anissa Aurelia dengan NIM 18 10512016, lalu ada Hardiana Said dengan NIM 18 10512020, lalu ada Devina Larasati dengan NIM 18 105120 030. Next. Abstraksi. Mobile programming adalah proses pembuatan aplikasi untuk perangkat mobile, baik aplikasi yang bersifat offline maupun online. Seperti yang kita tahu, teknologi mobile programming terus berkembang dan saat ini menjadi semakin lengkap sejak adanya smartphone. Dengan adanya teknologi ini, setiap orang dapat membuat aplikasi secara mandiri yang bertujuan untuk digunakan di dalam smartphone. Next. Perkembangan teknologi yang demikian pesat sehingga membuat semua kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan melibatkan teknologi yang ada. Salah satunya dalam hal pelaksanaan top up. Akan tetapi sangatlah jarang ditemukan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan khusus untuk top up itu sendiri, khususnya top up untuk games online yang saat ini sedang ramai dimainkan. Photoshop, aplikasi layanan top up games. Ini bertujuan untuk melakukan top up pada game online Valorant. Next. Manfaat dan keunggulan. Next. Manfaat dari aplikasi Photoshop adalah memberikan kemudahan dan penghematan waktu untuk pengguna game online Valorant dalam melaksanakan top up. Selain dari manfaat tersebut, terdapat juga beberapa keunggulan, yaitu pilihan nominal top up yang beragam, keamanan transaksi yang terjamin, dapat memilih berbagai macam pembayaran, tampilan sangat sederhana sehingga mudah dipahami, dan aplikasi yang sangat mudah digunakan. Next. Input dan output selanjutnya akan dijelaskan oleh Agra Cesar Aryadi Putra. Silakan. Oke, terima kasih Brigita. Selanjutnya di sini saya Agra akan menjelaskan terkait dengan input dan output pada aplikasi yang telah kami buat. Nah, pertama di sini ada input dari splash screen itu sendiri. Nah, pada splash screen ini sendiri terdapat beberapa source code yang mana di sini untuk splash screen time-nya ini kita menggunakan waktu itu 3000 atau bisa dibilang 3 detik. Terus dilanjutkan di sini ada menghilangkan action bar atau navbar. Dan dilanjutkan juga di sini ada source code untuk membuat handler splash screen itu sendiri. Nah, untuk di sini kita juga menggunakan intent, yang mana intent ini akan melakukan perpindahan dari splash screen ke main activity. Nah, untuk perpindahan yang dilakukan ini juga sesuai dengan splash screen time yang telah ditentukan tadi, yaitu 3000 atau 3 detik. Selanjutnya di sini ada membuat tampilan dasar dari splash screen dengan linear layout, yang mana di sini untuk layout width dan layout height-nya ini kita menggunakan default wrap content. Nah, berikut di sini adalah output dari splash screen yang telah dibuat source code yang sebelumnya. Apabila di-run akan menampilkan splash screen seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya di sini ada main activity yang akan dijelaskan oleh Devina Larasati. Pada main activity berikut, ada beberapa source code. Yang pertama, ada deklarasi variabel yang akan dipakai, yaitu menggunakan checkbox dan button. Checkbox ini untuk memilih poin dan memilih metode pembayaran yang akan dipilih oleh pengguna. Kemudian ada button untuk submit order. Kanan gerak. Kemudian ada deklarasi checkbox untuk pemilihan metode pembayaran serta poin yang akan dipilih, dan deklarasi button untuk submit order. Kemudian ada deklarasi apabila belum di-input oleh pengguna. Apabila username belum di-input atau read ID belum di-input, maka akan menampilkan error,
dengan tulisan seperti Riot ID belum diisi, dan apabila pengguna belum memilih poin, akan menampilkan poin belum dipilih, dan apabila metode belum dipilih, maka akan menampilkan metode belum dipilih. Ketika semua sudah dipilih atau tidak terjadi error, maka intent akan berlangsung atau berjalan dari halaman main activity ke halaman invoice. Setelah beralih ke halaman invoice, maka akan menampilkan hasil pesanan yang diinput dari user. Next, gerak. Kemudian ada search code untuk memilih poin, yaitu checkbox 1, checkbox 2, dan checkbox 3. Dengan checkbox 1, data 1 berisi 30.000, data 2 60.000, dan data 3 90.000. Kemudian ada 3 checkbox untuk metode pembayaran, Indomaret, GoPay, dan ATM. Apabila memilih checkbox Indomaret akan memunculkan ID pembayaran Indomaret. Apabila menekan checkbox GoPay akan menimbulkan ID pembayaran GoPay. Dan yang ketiga, apabila memilih checkbox ATM akan menimbulkan atau menampilkan ID pembayaran menggunakan ATM. Kanan gerak. Kemudian ada search code scroll view, yaitu agar halaman dapat melakukan scroll. Ada search code untuk tampilan dasar dengan linear layout yang di dalamnya ada text view untuk judul halaman. Next, gerak. Kemudian ada search code untuk text view, tampilan memasukkan Riot ID, ada edit text untuk tampilan memasukkan Riot ID. Kanan gerak. Ada text view atau edit text untuk tampilan poin yang akan dibeli. Next. Dan ada search code untuk tombol membeli pesanan. Berikut output dari search code yang telah dibuat. Yang pertama ada judul halamannya yaitu Follow Shop, kemudian ada masukkan Riot ID, pilih poin, serta 3 checkbox yang telah dibuat. Yang pertama ada 1.000, 2.000, dan 3.000. Terus ada metode pembayaran menggunakan Indomaret, GoPay, ATM BCA, dan ada button untuk membeli sekarang. Selanjutnya, penjelasan input-output invoice akan dijelaskan oleh Hardiana Said. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada source code invoice. Yang pertama ada import modul yang digunakan untuk mempermudah proses coding. Lalu ada variable text view, ada Riot ID, points, pembayaran, lalu ada private button ya, yaitu back yang digunakan untuk kembali ke halaman utama nanti. Lalu di sini ada mendapatkan data Riot ID dari halaman utama tadi. Lalu ada yang mendapatkan data poin, ada data poin, ada data 1, 2, sampai 3. Lalu ada pemilihan poin yang berdasarkan pemilihan di halaman utama. Lalu ada mendapatkan data metode pembayaran, ada data 4, 5, sampai 6. Selanjutnya di bawahnya ada pemilihan metode pembayaran ya, dengan perulangan, lalu ada tombol kembali
yang digunakan untuk dapat kembali ke halaman utama jika sudah di halaman invoice dengan menggunakan intent dari invoice ke main activity. Di sini ada source code XML dari tampilan invoice. Yang pertama ada scroll view, yaitu dengan membuat halaman scroll. Lalu ada tampilan dasar dengan linear layout. Lalu di bawahnya ada tampilan dari paragraf, dari text view, dari data yang sudah diinput. Ya, selanjutnya merupakan text view. Terakhir ada output invoice-nya. Di sini menampilkan paragraf dan keterangan apabila pelanggan sudah membeli. Lalu di sini 00 itu nanti akan terisi jika aplikasi sudah di-run ya. Selanjutnya. Lalu ada yang keempat ada layout yang akan dijelaskan oleh Anissa Aurelia. Silakan. Baik, terima kasih Hardiana Said. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layout atau tampilan dari aplikasi FileShop ini. Nah, ketika kita masuk ke aplikasi, maka langsung muncul splash screen seperti pada gambar next. Nah, setelah splash screen muncul, 3 detik kemudian akan muncul tampilan seperti ini untuk memasukkan layout ID yang ada di top up. Kemudian kita memilih nominal points yang diinginkan dan juga memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah itu kita mengklik beli sekarang. Nah, setelah kita melakukan pembelian tadi, sistem akan menampilkan invoice dan juga kode pembayaran seperti pada gambar di samping. Nah, di situ ada ID, ada total harga, dan juga ada kode pembayaran. Nah, kode pembayaran ini untuk membayar kode pembayaran ini memilih metode, kan tadi kita kan udah memilih metode pembayaran. Nah, kita bisa memasukkan kode pembayaran ini sesuai dengan metode pembayaran kita pilih. Selanjutnya kita membayar. Udah, itu aja. Saya kembalikan kepada Brigita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.